Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Lutfi Syahoni, NIM T2019-3147. Saya akan menjelaskan tentang teori dan contoh kegiatan pelaksanaan kompetensi pendidikan terkait menentukan arah lembaga. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang menentukan pencapaian visi, misi, dan tujuan dari suatu lembaga atau organisasi. Kepemimpinan adalah roda penggerak suatu lembaga atau organisasi. Kualitas kepemimpinan menentukan arah keberhasilan lembaga atau organisasinya, sehingga seorang pemimpin harus mampu mengantisipasi, mengelola, dan menggerakkan roda organisasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika seorang pemimpin bukan sekedar mengambil keputusan, tetapi sebagai kunci keberhasilan sebuah lembaga atau organisasi. Dalam lembaga pendidikan Islam, fungsi pemimpin mempunyai peran yang strategis dalam mewujudkan visi kelembagaan, khususnya dalam pengembangan mutu kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan daya saing yang dalam berbagai bidang. Sehubungan dengan ini, peran aktif kepemimpinan tentu bukan sekedar mengemban fungsi secara struktural saja, tapi sebagai realisasi tujuan dan program kelembagaan yang telah direncanakan secara kolektif. Temuan yang berikutnya yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah terjemahan dari kata leadership yang berasal dari kata leader, pemimpin, yang berasal dari kata leader. Pemimpin atau leader ialah orang yang memimpin, sedangkan memimpin merupakan jabatannya. Secara etimologi, istilah kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin tersebut, maka lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing dan menuntun. Studi tentang kepemimpinan telah banyak dilakukan beberapa wilayah riset termasuk dalam wilayah lembaga pendidikan Islam, sehingga istilah dan definisi tentang kepemimpinan sangat beragam pendefinisiannya. Biasanya berdasarkan perspektif dan fenomena yang ditentukan oleh para peneliti. Namun untuk memperkaya pengetahuan dan definisi mengenai kepemimpinan di bawah ini, ada beberapa definisi kepemimpinan, yaitu Hadari Nawawi berpendapat bahwa kepemimpinan adalah kemampuan menggerakkan, memberikan motivasi, dan memengaruhi orang-orang agar bersedia melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang dilakukan. Suharsimi Arikunto berpendapat kepemimpinan adalah usaha yang dilakukan untuk memengaruhi anggota kelompok agar mereka dengan sukarela menyumbangkan kemampuan secara maksimal demi pencapaian tujuan kelompok yang telah ditetapkan. Yang berikutnya yaitu teori kepemimpinan. Berbagai studi tentang kepemimpinan hasilnya mengarah pada bagaimana konsep, rumusan, dan teori kepemimpinan itu sendiri. Dari bagaimana konsep maupun teori kepemimpinan yang dihasilkan tentu tidak lepas dari bagaimana metodologinya, uraian, interpretasi yang diberikan hingga penarikan kesimpulannya. Beberapa teori tentang kepemimpinan yang diuraikan oleh Kartini Kartono dalam bukunya Kepemimpinan Pendidikan
dan pembangunan karakter sebagai berikut. Yang pertama yaitu teori autokratis dan pemimpin autokratis. Kepemimpinan menurut teori ini didasarkan atas perintah, paksaan dan tindakan yang arbiter. Ia melakukan pengawasan yang ketat agar semua pekerjaan berlangsung secara efisien. Yang kedua yaitu teori psikologis. Teori ini menyatakan bahwa fungsi seorang pemimpin adalah memunculkan dan mengembangkan sistem motivasi dan anak buah. Pemimpin merangsang bawahan agar mereka mau bekerja guna mencapai sasaran-sasaran organisasi maupun memenuhi tujuan-tujuan pribadi. Yang ketiga yaitu teori sosiologi. Dalam teori ini, kepemimpinan dianggap sebagai usaha-usaha untuk melancarkan antar relasi dalam organisasi dan berbagai usaha untuk menyelesaikan setiap konflik organisatoris antara para pengikutnya agar tercapai kerjasama yang baik. Yang keempat yaitu teori suportif. Menurut teori ini, para pengikut harus bekerja dengan penuh gairah, sedangkan pemimpin akan membimbing dengan sebaik-baiknya melalui kebijakan tertentu. Yang kelima yaitu teori laissez-faire. Kepemimpinan laissez-faire ditampilkan oleh seorang tokoh ketua dewan yang sebenarnya tidak mampu mengurus dan dia menyerahkan tanggung jawab serta pekerjaan kepada bawahan atau kepada semua anggota. Yang keenam yaitu teori kelakuan pribadi. Kepemimpinan jenis ini akan muncul berdasarkan kualitas pribadi atau pola-pola kelakuan para pemimpinnya. Yang ketujuh yaitu teori sifat orang-orang besar atau bisa disebut traits great men. Teori ini memandang bahwa untuk mengidentifikasi sifat-sifat unggul seorang pemimpin dapat diketahui melalui sifat, karakter, dan perilaku orang-orang besar yang sudah terbukti sukses dalam menjalankan kepemimpinannya. Yang kedelapan yaitu teori situasi. Teori ini menjelaskan bahwa harus terdapat daya lenting yang tinggi pada diri seorang pemimpin untuk dapat menyesuaikan diri, tuntunan situasi, lingkungan, dan zaman yang terus mengalami perubahan. Yang kesembilan yaitu teori humanistik atau populistik. Fungsi kepemimpinan menurut teori ini ialah mengorganisir kebebasan manusia dan memenuhi segenap kebutuhan insani yang dapat dicapai melalui interaksi pemimpin dengan rakyat. Yang berikutnya yaitu karakter pemimpin yang relevan dengan lembaga pendidikan Islam. Pengembangan kapasitas lembaga pendidikan Islam sangat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah atau madrasah. Kepala madrasah juga dituntut untuk mempunyai kemampuan manajemen dan memimpin dan kepemimpinan yang memadai agar mampu mengambil inisiatif dan prakarsa untuk meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan di lembaga yang dipimpinnya. Sehingga untuk mewujudkan konsep-konsep yang ideal, maka lembaga pendidikan Islam membutuhkan pemimpin yang dapat membawa pengaruh besar. Ini Kartono mengemukakan karakteristik ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, antara lain yaitu yang pertama energi jasmaniah dan mental, yang kedua kesadaran akan tujuan dan arah, yang ketiga keramahan dan kecintaan, yang keempat integritas, yang kelima penguasaan teknis, yang keenam ketegasan dalam mengambil keputusan, yang ketujuh kecerdasan, yang kedelapan
keterampilan mengajar. Yang kesembilan, kepercayaan. Sehubungan dengan yang saya jelaskan sebelumnya, kepemimpinan seringkali dimaknai sebagai wilayah kekuasaan, sehingga kekuasaan tersebut jika tidak dapat difungsikan dengan benar, maka melahirkan konsep kekuasaan. Jika merujuk pada pemikiran Paulo Freire, menjelaskan bahwa masih banyak di antara pemimpin-pemimpin dalam lembaga pendidikan kita yang masih menerapkan model kepemimpinan yang menindas. Nampaknya kritik Freire tersebut masih relevan dengan realitas pemimpin pendidikan Islam kita saat ini. Seorang pemimpin yang masih memposisikan diri sebagai penguasa yang bertindak semaunya, posisi anggotanya bukan sebagai mitra kerja tetapi sebagai anak buah. Seharusnya kepemimpinan yang baik akan menekankan kerja sama tim dibandingkan kerja individual. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.